Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Jetro Sitorus, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dairi. Fasilitator Bapak Andre Prasetyo dan pengajar praktik Bapak Ronald Pasaribu. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia dalam bentuk hukuman dan penghargaan, 3. Posisi kontrol restitusi, 4. Keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif cara penerapannya yaitu dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lalu dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian dan hukuman. Motivasi perilaku manusia terbagi dua, yaitu yang pertama motivasi eksternal. Ini meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ada beberapa tahapan dalam penyusunan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. 2. Mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas dapat melihat. 3. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. 4. Meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. 6. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. 7. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap masalah yang mereka perbuat. Adapun koneksi antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak terhadap budaya positif yaitu yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain nilai, budaya positif juga dapat terwujud jika seorang guru menerapkan perannya, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi guru lain. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercapai sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu saya sudah memahami konsep-konsep inti tersebut dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Perubahan yang terjadi adalah saya mulai mengubah posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau, menjadi posisi kontrol manajer untuk membantu siswa menangani masalah yang mereka alami dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami yaitu saya menangani siswa yang sering makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk membantu siswa tersebut mencari pemecahan masalahnya. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut yaitu saya sangat bahagia dan termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya sangat bahagia ketika bisa membantu siswa mencari cara memperbaiki kesalahan yang dibuatnya tanpa harus menghukum dia baik secara fisik maupun mental. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini seperti 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang dulunya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau harus bisa menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu menyesali apa yang saya lakukan terhadap murid karena harus memberikan hukuman baik secara fisik maupun mental kepada mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam membantu murid menyelesaikan masalah yang diperbuatnya. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan bahagia. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Tahapan yang sudah pernah saya lakukan yaitu menstabilkan identitas. Hal yang saya lakukan adalah dengan memberikan pernyataan, tidak ada manusia yang sempurna, dan
Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah menjalin kolaborasi yang baik antara sekolah dengan orang tua murid. Ini dilakukan supaya budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas, tetapi juga di rumah, sehingga budaya positif menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan manapun murid berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.